Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore untuk mahasiswa. Mudah-mudahan selalu semangat karena motivasi internal yang ada di dalam diri kita untuk menyelesaikan atau menggapai cita-cita yang selalu membuat kita semangat untuk kemudian mendapatkan apa yang kita inginkan. Termasuk juga dalam perkuliahan kita kali ini. Jika teman-teman semangat dan kemudian berdoa kepada Allah, insya Allah mudahkan segala sesuatunya. Baik, di pertemuan kelima ini kita akan membahas ya tentang pengantar transformasi Laplace. Yang kemudian transformasi Laplace ini banyak digunakan dalam berbagai bidang aplikasi, khususnya kalau di teknik elektro ya, dia berguna dalam misalnya rekayasa sinyal atau rekayasa kendali ya, yang mana dalam perhitungannya menggunakan tools ya, yaitu toolsnya berupa transformasi Laplace. Oke. Kenal maka tak sayang, kita coba lihat apa sih sejarahnya, bahwa sejarahnya Laplace, dia seorang ahli astronomi dan matematika dari Perancis yang menemukan suatu tools yang sangat berguna. Di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang persamaan diferensial, yang kemudian di sana ada persamaan diferensial homogen ya, ataupun bukan homogen. Dan tentu perlu beberapa teknik untuk kemudian menyelesaikan ya permasalahan-permasalahan yang terkait dengan persamaan diferensial. Nah, ada suatu terobosan yang kemudian diciptakan oleh matematika Prancis ini yang bernama Laplace, sehingga akhirnya ke depan teorinya atau transformasinya digunakan sebagai namanya untuk kemudian menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan tentang Laplace atau berkaitan dengan solusi dari persamaan diferensial. Nah, pada umumnya transformasi Laplace yaitu suatu bentuk mentransformasi yang awalnya fungsinya ft ya, kemudian diubah yang awalnya domainnya berupa variabel t, kemudian kita ubah domainnya menjadi variabel s yang dinyatakan dalam bentuk integral dari 0 sampai t hingga bilangan e dipangkatkan negatif ft kemudian dikali ft kemudian dt ya. Kita bisa lihat di sini ini adalah bentuk dari integral tak wajar pelang tak hingga yang kemudian nanti dituliskan dalam bentuk Laplace ya, notasi Laplace atau transformasi Laplace ya, yang awalnya berada suatu fungsi terhadap variabel t kemudian diubah ke dalam bentuk variabel s. Transformasi Laplace ya, yang kita kemudian ketahui bersama ya. Nah, definisi dan bentuk umumnya seperti tadi disebutkan ya integral dari 0 sampai t hingga e pangkat negatif st ft dt yang kemudian ini juga disebut sebagai suatu fungsi baru yaitu dalam bentuk s atau variabel s ya. Nah, skema alurnya jika kita punya persamaan diferensial ya yang kemudian kita ingin tahu solusinya, maka untuk mempermudah dapatkan solusinya ada tools yaitu namanya persamaan Laplace. Kemudian kita transformasi. Pertama kali langkahnya kita transformasikan menggunakan transformasi Laplace. Kemudian setelah itu dia akan membentuk suatu persamaan aljabar. Nah, kalau persamaan aljabar ya kita sudah pahami bersama ya lebih mudah dibandingkan mencari solusi dari persamaan diferensial kali atau dikurang ya atau kemudian ditambah jika akhirnya diperolehlah solusi dari persamaan aljabar. Setelah dapat solusi dari persamaan aljabar, kemudian kita melakukan yang namanya inverse transformasi Laplace. Nah, setelah inverse transformasi Laplace ini, kemudian dikembalikan lagi ke dalam bentuk solusi dari persamaan diferensial yang awal. Nah, di perkuliahan kita kali ini akan ada dua bentuk yang akan diperkenalkan, termasuk juga bagaimana mendapatkan pembuktian dari kedua bentuk tersebut.
Nah, yang pertama, bentuk Ft sama dengan 1. Ya. Bentuk Ft sama dengan 1. Kita lihat ya, bahwa persamaan diferensial, kemudian yang ininya, ya, ruas sebelah kanannya, dia adalah satu konstanta. Nah, misalkan, ini juga nanti bisa diperluas untuk satu konstanta A. Kalau misalnya 0 kan, ruas kanannya, itu namanya persamaan diferensial homogen. Oke, maka berdasarkan transformasi Laplace, ya, kita kemudian transformasikan dengan notasi ya, Laplace, kemudian Ft sama dengan integral dari 0 sampai hingga pangkat St. Tadi kan kalau bentuk Laplace di sini Ft, karena Ft-nya adalah 1, maka kita kemudian kita ubah menjadi 1 dt. Jika nanti akhirnya menjadi integral dari 0 sampai hingga pangkat St dt. Ya. Nah, ingat kembali tentang integral tak wajar di kalkulus 2 di semester 2. Di sini kemudian kita memperkenalkan adanya pendekatan limit, ya. Kan di sini Bapak punya, ya, untuk kemudian ya mengubah selang, ya, yang tak hingga ini menjadi satu bilangan yang hingga, maka kemudian kita melakukan pendekatan limit. Misalkan di sini kita misalkan satu bilangan b, ya, kita limitkan b menuju hingga, kemudian integral dari 0 sampai b pangkat st dt. Untuk kemudian menyelesaikan integral tak wajar ini, ya, maka kita melakukan pemisalan lagi. Nah, misalkan ya di sini pangkat negatif st-nya ini kita misalkan dengan variabel u. Nah, variabel u ini kemudian kita turunkan, ya, terhadap t, bukan terhadap s, ya, karena di sini kan dia terhadap t. Maka du per dt sama dengan negatif s, sehingga dt di sini ya kita peroleh negatif du per s, ya. Nah, supaya mudah untuk mendapatkan hasilnya, kita misalkan untuk integral tak tentu dulu, ya. Jika nanti kalau misalnya sudah diperoleh hasil integral tak tentunya, kita bisa masukkan ke integral tak tentunya. Karena kan kalau misalnya kita mengubah dari variabel, kita di sini ada st ya ke u, maka batasannya juga harus diubah ke dalam bentuk u. Sehingga nanti di sini ya kita bisa mengubah menjadi integral tertentu, itu integral pangkat u, ya, kemudian kita ganti dt-nya menjadi du negatif du per s, ya. Nah, sehingga s ini kan dia anggapnya suatu koefisien atau konstanta, ya, maka ini bisa keluar dari notasi integral, termasuk juga negatifnya. Jadi negatif 1 per s integral pangkat u du, ya. Nah, ingat kembali lagi juga di integral fungsi transenden yang ada di kalkulus 2, integral pangkat u, maka tetap akan menjadi integral pangkat u plus c, ya, di mana u-nya itu adalah negatif st, ya. Jadi hasilnya adalah min 1 per s pangkat negatif st, ya, plus c. Nah, baru hasil dari integral tak tentu ini kemudian kita masukkan ke sini menjadi integral tentu, ya, diperoleh limit dari b menuju hingga 1 per s pangkat negatif st, ya, di mana batasannya dari 0 sampai b, ya. Nah, baru setelah itu kita bisa masukkan ganti variabel yang ada di sini, ya, variabel t-nya dengan batasan dari 0 sampai b. Ya, di sini kita punya 1 per s, ya, karena negatif ini kita keluarkan dulu, ya, supaya enak ya untuk memasukkannya. Di sini kita punya 1 per s ya, pangkat negatif sb dikurangi pangkat 0 per s, ya. Ingat lagi bahwa pangkat 0 kan hasilnya adalah 1, ya. Yang di sini hasilnya nanti jadi 1 per s. Sedangkan yang ini, ya, b-nya kita substitusi dengan tak hingga. Nah, di sini ada 1 per suatu angka yang sangat besar, yaitu tak hingga, ya. Maka ingat kembali di kalkulus 1, ini
ini hasilnya akan menjadi 0. 0 dipangkatkan E atau dipangkatkan berapapun, ya, akan 0. Hasilnya adalah negatif 0 min 1 per S. Ya. Sehingga di sini kita punya bahwa limit F transformasi Laplace Ft itu sama dengan Fs sama dengan 1 per S. Ya. Jadi kalau sudah kita transformasi Laplace untuk bentuk Ft-nya sama dengan 1, maka ini jadi 1 per S. Di mana S-nya ini adalah suatu bilangan non negatif, ya, dia tidak bisa 0, tidak bisa juga negatif, ya, jadi harus bilangan yang non negatif. Dan ini bisa diperumum untuk Ft-nya misalnya sama dengan A, maka untuk transformasi Laplace-nya maka hasilnya A per S, ya. Jika di sini A, maka di sini jadi A per S. Nah, itu untuk bentuk yang pertama. Untuk bentuk Ft-nya sama dengan. Nah, sekarang untuk bentuk yang kedua, ya, misalnya Ft dengan T pangkat N, ya, atau suatu bentuk polinomial atau banyak, ya. Maka untuk bentuk seperti ini, ya, kita bisa misalkan, ya, dengan ganti, ya, dengan transformasi Laplace, ya, diubah Ft-nya menjadi T pangkat N, ya, jadi T pangkat N. Nah, di sini kita misalkan, ya, kita misalkan U-nya sebagai ST, ya, sehingga T-nya sebagai U per S. Ini kita coba turunkan DU per DT sama dengan S, ya, untuk kemudian memudahkan penyelesaian dari bentuk integral tak wajar ini. Oke, baik. Di sini kita sudah misalkan, ya, U-nya sebagai ST, sehingga berubah menjadi integral dari 0 sampai T hingga E pangkat negatif U, ya, kemudian T-nya berubah jadi U per S, ya, di mana hasil dari sini, ya, sehingga U per S pangkat N, ya. Di sini juga kita ubah, ya, dt-nya jadi du per S, ya. Nah, di sini ini jadi U pangkat N per S pangkat N, ya. S 1 per S pangkat N, ya, kemudian dikali 1 per S, jadi S pangkat N plus 1. Ya. Jadi kita punya integral 0 sampai T hingga E pangkat negatif U dikali U pangkat N du. Nah, ini kan suatu konstanta, ya, bisa keluar dari bentuk integral. Nah, ingat, di sini kita punya fungsi gamma, ya, yang dipelajari, yang biasanya kita pelajari dari fungsi-fungsi probabilitas, ya, atau fungsi yang kemudian berkaitan tentang peluang, ya, kombinasi, interpretasi, dan sebagainya. Ini ditemukan oleh Bernoulli, ya, yang mana Bernoulli ini menemukan adanya fungsi gamma, ya. Fungsi gamma ini, ya, ini adalah simbol Yunani atau Yunani Greek, ya, untuk fungsi gamma, ya. N plus 1, gamma N plus 1 itu sama dengan integral T hingga 0 sampai T hingga E pangkat negatif U kali U pangkat N du. Atau hasilnya adalah, ya, dipersingkat jadi N faktorial, ya. Ingat, ketika ini N plus 1 berarti ini N faktorial. Jika ini gamma N berarti N min 1 faktorial. Seperti itu, ya. Jadi ini yang kemudian mempengaruhi. Tapi kalau misalnya di sininya, ya, ini tetap N faktorial. Maka bentuk ini kita bisa ubah ke dalam bentuk fungsi gamma, ya. Sehingga di sini, ya, menjadi 1 S N plus 1 gamma, ya. Ini terpotong gamma N plus 1. Ya. Jadi kita punya Fs sama dengan N faktorial dibagi S pangkat N plus 1, ya, untuk N-nya lebih besar dari negatif 1. Ya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, contoh misalnya kita punya Ft-nya sama dengan 6T pangkat 3. Maka kita harus melihat di sini, ya. Berarti ini ada suatu koefisien. Ini misalnya A, ya. A-nya adalah 6, kemudian N-nya 3, ya. Kemudian kita gunakan transformasi Laplace,
ya, nanti diperoleh bentuk seperti ini. Ya, 6 transformasi Laplace dari T pangkat 3. Nah, ini kita gunakan ini transformasi Laplace T pangkat 3 menjadi T faktorial dibagi S pangkat 3 plus 1. Ya. 3 faktorial kita punya 3 kali 2 kali 1, ya, dikali 6, ya, 6 kali 6, kita punya 36, kemudian ini S pangkat 4. Nah, itu sedikit pengantar tentang transformasi Laplace, ya, 2 bentuk. Nanti kita lanjutkan, ya, di pertemuan berikutnya untuk bentuk yang lain, ya, karena ini banyak bentuknya, termasuk juga nanti kita masukkan juga bentuk fungsi periodik seperti fungsi trigonometri dan sebagainya. Mudah bermanfaat. Nanti ada bisa cek untuk jangan lupa isi absensinya di Google Form. Mudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.